hematometra. Tapi kalau sampai ke tuba namanya hematosalpingo. Jadi darah haid terkumpul karena tidak bisa keluar, dia ngantong di vagina, hematobolpos, kemudian hematometra, rahimnya melendung. Ada pasien saya sampai perutnya itu seperti orang hamil, kadang isi darah vagina, jadi bolongi vulvanya disobek keluar darah haidnya bau ya. Nah, caranya di himenektomi, diiris di sisi ya. Nah, itu nanti hematobolpos ada acara pembahasannya. Vagina ini tidak terbentuk, tidak punya vagina, rahim kadang ada kadang tidak. Loh, tidak bisa vagina, gimana ya? Tidak bisa kumpul, dibuatkan vagina. Memang ada kelainan namanya ya, tidak terjadi. Kadang uterusnya terbentuk, kadang tidak terbentuk, kadang tidak punya ovarium. Ya itu vaginanya pokoknya tidak punya vagina, didelok, tidak ada vulva. Vulvanya ada, labiumnya ada, tapi vaginanya buntu. Tidak punya vagina, aplasia agenesis. Nah ini ya, cuman ada labium, uretra, ya bisa terjadi agenesis. Dibuatkan vagina buatan untuk apa? Ya cuma biar kumpul bisa kawin aja, tapi tidak bisa hamil, ya karena bisa jadi tidak terbentuk vagina, cuma ada uterus. Dibuatkan vagina dilobangi, dibuatkan bisa jadi macam-macam. Ada yang cuma tidak punya vagina, ada yang tidak ada sama uterusnya, ada yang namanya RKH yang tidak ada vagina, sama uterus. Ada yang ada uterus tapi buntu, macam-macam ya. Ini sini vagina ada kista ya, itu kista Gardner dia, septum vagina ya. Septum vagina ada sekat ya, vaginanya itu buntu. Bedakan sama himen informata. Kalau informata himen, selaput darahnya ininya normal, tapi selaput darahnya tidak lubang. Nah itu informata. Tapi ke septum ada sekat di sini, ada daging tumbuh di sini. Ini namanya septum vagina transversa. Kalau horizontal, longitudinal dia dari sini ke sini. Kalau transversa, tidak bisa ya bisa terjadi hematometra, hematobolpos macam-macam di sini. Tidak bisa keluar, dibedah ini di lubang. Ya. Septum vagina transversal itu macam gini. Kalau horizontal dia memanjang. Ya, saya pernah ada pasien. Nah ini namanya longitudinal. Ada pasien saya begini. Ya, darah haidnya bisa kantong di sini. Ternyata ya dibolongnya di sini, dibuatkan vaginanya melendung sini, yang sini bisa keluar haid, katanya enggak. Oh ternyata rahimnya duplex. Ada dua kelainan sehingga dia satunya enggak keluar. Nah, dibuat. Ada pasien saya septum vagina longitudinal. Rahimnya cuma di sini, tapi dia satunya juga bisa keluar. Di sini tidak ada sekatnya, tapi di sekatnya memanjang sini. Koitusnya bisa kanan kiri ya, bisa dari sini vaginanya dua. Tapi melahirkannya susah karena sekat di sini, akhirnya dioperasi sesar. Karena di sini sekatnya ya. Kelainan perineum ya, perineum tidak tumbuh, bayi tidak punya lubang anus ya. Biasanya perineumnya tidak ada, terlalu pendek ya. Septum luginal tidak tumbuh, itu jarang ya. Biasanya air kencing harus keluar dari satu lubang, ada septum ya. Perineum kelainannya, ya. Kelainan perineum bisa atresia, ini sering ada anak-anak, makanya pada bayi lahir dilihat tuburnya dimasukin pakai lubang atau pakai termometer, lubang ya berarti tidak atresia. Kalau atresia bahaya, harus segera dioperasi buka karena begitu 24 jam dia harus ngeluarin kotoran, tidak keluar kotoran kembung bahaya meracun. Atresia atresia rekti lebih ke atas, rektumnya buntu. Ya, ini kelainan perineum ya. Uterus, kelainan uterus yang berbicara tadi, uterusnya bisa ganda, bisa satu, itu kelainan kongenital ya. Ini macam-macam ya ini ya. Tadi hipoplasia dari uterus ya, dari vagina ya, vaginanya buntu tapi uterusnya ada ya, cervixnya tidak ada. Ini ya kombinasi. Ini kelainan uterus ada yang model gini, ada yang gini, uterusnya double ya, sama-sama ngasih darah, ada yang buntu ya. Ini ada di Delphi uterusnya double, di Delphi nyambung ya, main dari sini ya. Ada sekatnya juga macam-macam, ada yang ada sekatnya, ada. Dua, ada yang terbentuk sebagian, hamil bisa. Ini hamil satu mengembang membesar, satu yang enggak. Jadi hanya double, dioperasi bagian sini berkembang. Ya, macam-macam. Di Delphi uterusnya dua. Ada yang nyambung utuh, septet, enggak komplit, ada yang komplit di Delphi dua lainnya. Ya, ada yang cuma sekatnya saja. Ya. Ovarium, ovarium banyak, ovarium ada 2 atau 3, ovarium ada di luar macam-macam ya. Tubanya bisa ada kelainan, tubanya panjang, pendek, buntu, ya, semua bisa terjadi kelainan.
Nah ini hematokolpos yang saya bilang. Selaput darahnya tidak lubang, ya kemudian jadi hematokolpos lainnya membesar. Ya penyebabnya yaitu darah tidak bisa keluar gara-gara septum yang tadi saya dalam vagina, septum longitudinal transversal ada karena himennya saja tidak lubang. Ya, sindrom Robino ya, uterus Delphi yang tadi yang ini, yang uterusnya gaun dada tapi ini seperti ini, tidak bisa keluar seperti ya, macam-macam ya. Nah, atau hematokolpes biru biasanya ya, tidak bisa keluar dan khas tipis kayak gini. Ini tinggal disobek keluar darah. Nah, tapi kalau septum ini tidak sampai biru karena septumnya tergantung, kalau tidak ada kita beda lubang. Tapi sekatnya tidak biru karena septum itu lebih tebal. Kalau cuma himen kan tidak lubang, dia cuma tinggal disobek keluar darah. Tapi kalau septum tebal, tidak biru, cuma seperti buntu ada. Tapi rahimnya membesar, di USG darahnya ngantong, itu septum. Ya, kalau himen cuma tinggal disobek. Ya, nah ini kalau septum, nah di sini vaginanya lubang tapi kok buntu, tidak ada darah, padahal dia setiap sakit perutnya membesar rahimnya, di USG ngantong darah. Oh septum, disobek dioperasi. Ya, nah ini yang paling banyak fetum superior ya, letak tinggi ya, tergantung ini transvers. Kalau yang tidak darah haid masih keluar, kalau yang transversal tidak keluar ya. Nah sindrom Robino ini kelainan genetik, tidak tumbuh, tidak ada vaginanya ya, ini kelainan genetik awal. Nah ini terus di Delphi ya, double tadi ini darah haidnya ada yang buntu, ada yang dua double lengkap, ada yang macam-macam di Delphi. Di Delphi murni ya, dia ada dua persis. Ya, pubertas, aminoprekas, hematokolpos, dia sudah waktunya ya, sudah puber itu apa? Sudah payudara besar, tumbuh pubis. Oh, sudah waktunya tidak hati-hati. Jangan ternyata nyeri haid, ternyata perutnya besar, tidak bisa keluar darah haid. Nyeri panggul berulang pada saat saya setiap bulan mesti nyeri ya saya dong, perutnya agak besar. Tapi sudah tidak sudah 15, 17. Hati-hati, buka, dilihat. Ya. Nah ini anamnesa, aminoprimer, aminore, sudah ada pertumbuhan pubis, ujian kasus, tapi jadi perut ya. Nah ini kalau di USG ini darah ngantong di vagina, darah haid. Kalau di rahim itu darah ngantongnya di dalam rahim. Nah, ya, dia hamil, kista, berasa. Ya disobek, dibuat irisan dan juga bisa. Oh tipis biru, paling di himen perforata, tinggal di sisi silang ya, kemudian dilebarin, dibiarin aja keluar darah haid ya, kemudian dilihat, takutnya nutup lagi. Nah ini di sisi ini himen perforata, di sisi ini silang gini atau dibuka atau itu bisa nyambung, kemudian dijahit supaya tidak nyambung lagi ya. Saya pernah melakukan itu ya di daerah itu, himen perforata dibuat, diiris, saya jahit udah silakan. Ya, nah kehamilan ektopik ya, ektopik itu hamil di luar rahim ya, kehamilan hasil konsepsi berimplantasi di luar endometrium. Normalnya kehamilan itu fertilisasinya di mana? Tuba fallopi, di bagian ampula. Nah dia tidak di situ, tapi bisa terjadi di ovarium, di luar, bisa di ismus ya. Kebanyakan karena dia fertilisasi itu ampula tidak bisa jalan karena membesar, kantong di situ tambah besar, tidak mampu melar, pecah. Kehamilan ektopik, kehamilan di luar. Nah, kehamilan ektopik ada dua, intak, tidak siap menimbulkan gangguan keluhan, tidak sampai pecah, ada yang terganggu, namanya KET, kehamilan ektopik terganggu, karena sudah terganggu. Satunya kehamilan ektopik intak, tidak terganggu, tidak sampai pecah, tidak sampai shock, tidak sampai perdarahan, ya. Nah, ada juga kehamilan heterotropik gambar ganda. Dulu saya sudah pernah dioperasi sesa, ambil darah rahim, sudah diambil tubanya, sudah pecah, memang betul shock. Loh kok di USG 2 bulan kok ada bayi di dalam rahim? Namanya itu, walaupun jarang bisa terjadi. Heterotropik hamil ganda bisa di luar, bisa saking suburi, bisa di luar, bisa di dalam, jarang terjadi. Ya, heterotropik namanya. Ya, nah, etiologinya bisa faktor uterusnya ada kelainan yang intinya sel telur embrio sigot yang dari tuba faloid tidak bisa masuk ke rahim, rahimnya buntu, besar, ada miom, ada lengket, ada macam-macam. Ya, faktor ovumnya mungkin tumbuh terlalu cepat atau ganda, ya terlalu cepat, lengket, dan macam-macam ya faktor ovum. Yang paling sering faktor ovaru terus sama faktor tubanya menyempit, ada
Nah, jadi intinya penyebab KIT itu kalau tidak faktor uterus, yang paling sering faktor tuba dan di luar tuba. Faktor tuba yang pokoknya yang menjawab terimigrasi dari pembuahan Devanda tidak bisa lewat. Tubanya menyempit, ada infeksi, ya tidak bisa jalan, ada endometriosis sehingga buntu, tidak bisa masuk terus, berkembang itu pecah, ya. Atau di luar tuba, tubanya tidak apa-apa, tapi ada tumor, ada infeksi menyebabkan perlengkapan tubanya kaku, infeksi, kemudian buntu di luar itu menekan endometriosis terutama sama PID, ya. Nah itu di luar tuba bisa menyebabkan KIT. Penyebab yang lain merokok usia lebih, ini secara metabolik merokok ya menyebabkan gangguan silia. Jadi sel-sel rambut yang membawa sikut pembentukannya tidak bisa lemah sehingga dia keburu membesar, sikutnya buntu, tidak muat, tumbuh di tuba, pecah, ya. Nah, inflamasi, bisa tuga, ritme elektrik, penuaan, estrogen tinggi, nah itu perokok, motilitasnya berkurang. Nah, obat-obatan hormon semua pokoknya intinya yang mengganggu pasase sikut menuju ke uterus. Jika dia karena buntu, karena terlalu cepat, karena isilianya jalan gerak dan karena hormon atau karena merokok bisa. Pokoknya nah ini. Yang paling sering, paling banyak kehamilan tuba. Ektopik di luar rahimnya, bisa di tuba, bisa juga di ovarium. Yang kedua di perut, dia tumbuh di dalam perut sini. Banyak namanya kehamilan abdominal. Sudah sampai 8 bulan, tidak di operasi rahim bayi itu hidup di luar bisa. Hidup di dalam rahim namanya kehamilan abdominal. Ya, kehamilan di tuba, ovarium dan ligamenter, ligamentum ada. Yang paling sering tuba sama ovarium ya. Itu letak posisinya ya. Gejalanya ya tergantung dia terganggu apa enggak, ruptur atau tidak. Kalau tidak terganggu paling nyeri ya, intap, nyeri perut, amenore, USG ternyata ada kantong di luar rahim, ada janinnya kadang-kadang ada janinnya. Kalau terganggu udah pecah, sudah shock, pendarahan, nyeri, sudah KIT. Nah, gejala khas KE makanya dibedakan trias klasik KE itu harus amenore. Ya jelas hamil, nggak hamil kok amenore, perdarahan vagina nyeri sedikit-sedikit dan nyeri perut bagian bawah sampai shock. Ya, trias gejala 50% KIT. Apa? Triasnya perdarahan, amenore, nyeri. Jadi amenore, nyeri, perdarahan sedikit-sedikit, bukan gumpal-gumpal, sedikit justru. Kalau gumpal bukan KIT, mungkin abortus. Nyeri sedikit-sedikit, perdarahan sedikit, nyeri sama amenore. Ini trias KIT, sering muncul usia. Ya. Gejala tersering nyeri perut tiba-tiba, ya. Nah, ya. Dan kalau dia hamil, perutnya besar, sudah lebih dari 3 bulan nggak mungkin KIT. Makanya KIT itu sering terjadi pada 6 minggu sampai 10 minggu kehamilan. Kemudian 2 bulan nyeri perut, jangan-jangan KIT. 3 bulan, 4 bulan nyeri perut, perutnya besar, bukan KIT. Ya, jadi ya. Nah, jadi maksudnya mati ini bisa mengalami banyak. Bisa dia mati dengan sendirinya, tidak jadi T, cuma KE, tapi diresorpsi. Bisa jadi abortus tiba-tiba masuk ke lubang, ya, ke lumen tuba masuk sendiri ke rahim atau keluar malah jadi kehamilan abdominal, atau diresorpsi tidak menimbulkan kelainan bisa pecah. Yang T namanya ya, itu kemungkinan mati di dalam tuba, dia ternyata keluar spontan di rahim atau keluar di dalam perut, tidak menimbulkan gangguan, mati dia karena tidak ada endometrium ya. Kalau intak ya cuma perdarahan nyeri tapi tidak sampai shock. Kalau terganggu jelas keluhan ya, shock, perdarahan meningkat, pokoknya gejala hipovolemi semua shock lah ya, karena darah pecah keluar dalam perut, darahnya bisa sampai seliter di operasi ya, shock ya. Diagnosis amenore, nyeri perut, perdarahan, trias ya, itu ya. Kalau sudah terganggu ada tanda shock sama namanya khas kalau kamu di UGD, waduh amenore telah 2 bulan nyeri sama yang depan, wah sakit sekali ya, KIT khas ya. Penunjang, HP-nya turun, tes kehamilan positif ya, USG jelas ada kantong di luar ya, kadang-kadang diperiksa, disedot di vagina bagian belakang, ada darah ya, di USG ya. Nah, khasnya kalau pemeriksaan fisiknya di VT nyeri goyang, makanya bedanya PID, infeksi, tapi amenore enggak, planotnya negatif, PID. Nyeri goyang amenore sakit, pendarahan sedikit, triasnya muncul KIT. Khasnya di demek ada kalau terganggu sakit, atau di VT
goyang dikit tapi aduh sakit sekali, itu KIP ya, harus positif kehamilannya ya. Nah, manajemennya ya jelas, kalau shock harus resusitasi, namanya shock berdarah, perbaiki KU langsung laparotomi ya. Ini manajemen untuk shocknya. Tapi kalau tidak terganggu KIP biasa, ya sudah, ditunggu atau obat-obatan dioperasi atau bisa dengan obat-obatan ya, MTE ya ini. Tapi kalau bedah ya bisa dioperasi. Operasi apa? Diambil tubannya yang pecah itu, surgical, di salpingectomy, atau di konservatif bisa dipelorot atau diambil, dibelah, kemudian disambung lagi tubannya ya, ya operasinya ya. Tapi kalau tidak mengganggu, kalau T harus operasi, namanya T. Bisa diambil tubannya kalau pecah, atau bisa diperbaiki, cuma disambung, dibersihkan. Tapi kalau tidak T, tidak terganggu, cuma kayak bisa pakai obat-obatan, ya, di methotrexate, ya, dikasih kemoterapi. Kalau tidak T, ya, manajemen. Ya, saya radang panggul tahu, saya bilang, atau appendix, ya, atau keguguran. Nah, sekarang terakhir tumor ganas ginekologi. Ya. Mas, nanti selesai 12 sama setengah. Tumor ganas ginekologi namanya ginekologi. Bisa terjadi di semua struktur, mulai dari vulva, vagina, mulai dari serviks yang terbanyak, kemudian terus ovarium. Ya, kanker vulva, vagina, serviks, tuba, ovarium semua kena. Termasuk keganasan karena kehamilan. Loh, hamil kok ganas? Bisa, namanya penyakit Rasuga. Jadi hamil, terjadi kehamilan tapi tidak jadi hamil, tapi jadi penyakit berkembang menjadi penyakit tuberkulosis ganas ya. Nah, ini yang karena hamil. Kalau ini tidak hamil ya, penyakit memang kanker ya. Kanker vulva yang diperiksa di luar. Nah, kalau kanker yang di daerah genitalia eksterna, vulva, vagina, ya, serviks, itu bisa dilihat dari luar, bisa ditentukan stadium sama jenisnya, clinical staging. Tapi kalau kanker di daerah rahim yang di dalam perut, tuba, kanker uterus, kanker ovarium, harus bedah untuk menentukan stadium sama staging, harus dibedah, diperiksa, ditentukan derajatnya, namanya surgical staging. Tapi kalau kanker yang letaknya di luar, ya, di vagina, di vulva, namanya clinical staging, bisa stadium ditentukan. Oh, kanker serviks, oh kanker vagina, kanker vulva, stadium 2, 3, 4 bisa. Tapi kalau kanker yang di dalam perut harus surgical dibedah. Itu bedanya. Clinical staging, surgical staging. Kalau koriokarsinoma atau kanker yang karena kehamilan yang jadi penyakit, atau ada kriterianya figur. Ya, itu kriteria staging juga, tapi pakai kriteria khusus ya. Nah, itu. Yang terbanyak kanker mulut rahim, 75%. Kemudian kanker hidung telur, ovarium. Nah, ini yang harus kamu tahu paling tidak ya. Nah, ini pakai penentuannya, kalau ini pakai clinical staging, ini pakai surgical staging ya. Nah, ini istilah tadi itu klinis staging. Klinis staging adalah klinis, DVT diperiksa, kemudian di biopsi stadiumnya ketemu 1, 2, 3, 4. Surgical harus dibedah dulu, dilihat ada penyebaran, ada sekitarnya, itu namanya surgical staging ya. Itu kalau untuk tumor yang di dalam ya. Kanker ginekologi yang dapat screening murah-murah hanya serviks. Kalau yang lain agak susah, perlu penentuan, perlu USG alat lebih canggih. Yang paling gampang di screening dan karena lebih banyak penyebabnya 75% ya, nah itu kanker serviks. Apa? Dengan cara pap smear atau IVA ya. Yang sudah dipelajari ya. Nah, ini staging dari kanker serviks ya, mulai step 1, 2, 3. Stagingnya itu bisa ditentukan dari VT. Oh, benjolannya sebesar apa, melebar kemana. Anehnya dari 3 itu ada gradasinya. Jadi di luar dalam ini nggak perlu dioperasi. Nah, dari sini juga justru menentukan operasi. Oh, kalau clinical staging menentukan jenis operasinya, terapinya apa. Tapi kalau surgicalnya operasi C baru menentukan ini mau di kemo atau mau diapain. Nah, kembalikan ya. Kalau di dalam perut namanya surgical staging. Kalau clinical staging terapinya tergantung stagingnya. Kalau surgical staging bedah dulu baru terapinya. Nah, itu khasnya. Ini kanker vulva ya. Kanker vulva, kanker yang tumbuh di daerah vulva, 4% dari orang. Penyebabnya semuanya virus utamanya. Infeksi HPV ini hati-hati, makanya sekarang ada vaksin ya. Vaksin HPV Anda yang belum nikah sebaiknya anak saya sudah divaksin, istri sudah divaksin.
Sekarang untuk yang SD sudah pemerintah galakkan vaksin HPV. Karena apa? Kanker serviks 95% pasti itu. Ini Pak, jadi kalau udah jelas-jelas dicegah ya vaksin aja, apa yang bingung? Ya, vaksin HPV penting ya. Juga faktor-faktor risikonya gemuk, hipertensi, diabetes, merokok itu, alkoholis, itu risiko juga meningkatkan risiko terjadinya kanker vulva. Tapi pasti virus dulu diperparah ada kanker risiko ya. Awal gatal-gatal di vagina, lama-lama benjolan, gatal kok luka, dipikir luka biasa abses, ternyata antibiotik tidak sembuh-sembuh, ya toh, timbul ulkus warna semacam terus besar kelenjar kita mending menjalar, diambil di biopsi, screeningnya tidak ada, terus gimana caranya tahu? Ya itu, pokoknya ada luka hati-hati, gitu. Tidak ada screening karena jarang, lain dengan serviks ya, tidak ada screening, ya pokoknya ketemu benjolan luka hati-hati, ya. Nah ini dia, ini sampai kayak gini, kanker vulva. Oh ini sudah terlambat ini stadiumnya ini. Dan juga dipikir obat infeksi biasa, luka biasa, ada obat yang berperan. Ya, itu kanker vulva. Biopsi diambil dagingnya, dipikir harus tutup. Luka masih kecil, ternyata serviks. Ya, kanker vagina di dalam, jarang ya. Dia di dalam vagina. Jarang sekali karena yang paling sering serviks. Infeksi HPV juga rata-rata ya tahu siapa faktor risikonya. Ya infeksi HPV, DM apa semua sama sebenarnya. Ya vagina vulva kan sama. Ya umumnya pendarahan, keputihan, ada lesi. Ya lesi di daerah vagina jelas. Kalau ada lesi tidak mungkin kanker. Kanker itu pasti ada lesi. Nah, di sini. Yang nggak sembuh-sembuh kasih antibiotik, ada luka ya di biopsi diambil dagingnya. Pokoknya untuk mendiagnosis kanker mana di biopsi. Ya, screeningnya juga tidak ada. Ya, nah ini serviks, yang paling banyak infeksi. Lebih 90% infeksi HPV. Yang paling sering infeksi HPV nomor 16 dan 18. Makanya ada vaksin yang khusus untuk 16. Ada yang lebih banyak lagi di infeksi HPV ya. Makanya bisa dicegah ini. Ya, di screening juga bisa. Ya, kanker tumbuh di serviks. Ya, kematian terbanyak di negara berkembang ini. Kalau di negara maju payudara. Ya, bisa faktor risikonya. Karena infeksi HPV menular virus, ya gara-gara ini bisa usia muda, udah seksual, makanya pemberian vaksin terbaik sebelum melakukan hubungan seksual. Yang kedua penjaganya setialah pada pasangan, ya jangan multiple partner karena mana-mana infeksi, udah jadi yang merokok jelas, ya tapi jangan diabetes resiko orang merokok, ya zaman di luar negeri banyak rokok, nanti pasangan seksual udah kena HPV, ya. Nah ini kategorinya infeksi HPV, dia tidak langsung menjadi kanker tapi lesi prakanker dulu. Jadi perjalanannya harus ada infeksi HPV, kemudian terjadi lesi prakanker, lalu dia menjalan ke kanker itu. Jadi ada lesi. Nah lesi prakankernya yang bisa di screening, harus bisa. Makanya ada IVA, ada vaksin itu mendeteksi adanya lesi prakanker. Kalau sudah kanker itu sudah ada keluhan keputihan, kumpul berdarah, nah itu sudah sering telat. Ada screening ya. Nah, ini bisa dicegah dengan HPV karena apa? Vaksin ya. Nah, ini ya. Oke ya. Yang paling sering HPV resiko ini 16-18. Ini resiko rendah dan tipe ini. Yang paling ada yang terkenal 16-18. Ini strain yang lain ada. Tapi vaksin yang dipakai ini untuk 16-18 ya. HPV tipe ini ya. Serviks normal terinfeksi HPV, kemudian perubahan lesi prakanker bisa sembuh dengan sendirinya meskipun nggak divaksin. Tapi kalau tidak sembuh, maka dia berkembang 4 tahun lesi derajat rendah, prakanker. Itu derajat tinggi, baru jadi kanker. Ya, lesi-lesi itu metaplasi. Jadi mulut yang saya bilang mulut rahim tadi ada sel kolumnar dan sel epithel yang transisionalnya berubah, mulai dari infeksi HPV terus berubah metaplasi, displasi, ringan berat menjadi kanker. Nah ini bisa sembuh dengan sendirinya, meskipun ini kembali lagi nih. Tapi kalau tidak sembuh, nah gitu. Ya. Yang seringkali resiko kalau sudah derajat tinggi langsung ke sini. Tapi kalau derajat sedang ini bisa sembuh meskipun nggak diobati. Ya, makanya penting vaksin ya. Murah beli, enggak sama orang tua yang belum nikah. Saya vaksin ya. Tapi masih divaksin terus jangan multiple ya boleh ya. Oke ya. Normal selfie, kemudian inflasi. Ini ada transitional zone biasanya metaplas serviksnya di daerah transitional itu epitelnya kubik atau epitel berlapis ya, epitel silindris ya. Kemudian terjadi perubahan dari epitel silindris, kemudian berubah di daerah sini, berubah menjadi amena ya.
terjadi perubahan di epitel lah, menjadi sel-sel yang berubah bentuk sama sifatnya jadi kanker. Ini bisa tumbuh dengan sendirinya, bisa diobati. Makanya kalau ada displasia, terjadi perubahan, supaya diobati, di laser, di counter, jangan sampai terjadi ke sini. Diobati. Kalau diobati asal diawasi, cuma derajat ringan, bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, nah, vaksin itu mencegah supaya kalau infeksi dia tidak sampai ya. Nah, ya normal, ringan dulu, moderate, ya. Nah, tapi dia bisa. Nah, yang perlu diketahui bahwa jarak ini itu sampai lama. Mulai diedukasi. Oh, katanya displasi ringan, Cin, cuman perubahan derajat bukan kanker, gejala aja. Ya sudah, diobati, diawasi Pak. Yang penting punya pasnya. Udah diobati, terus kemudian dibiarin aja, bisa menjalankannya, bisa enggak, itu puluhan tahun. Makanya kalau ini, waduh saya punya hasil vaksinnya kok lesi prakanker, bingung, jangan usah khawatir. Ini jadi kanker bisa puluhan tahunan. Ya kalau sudah jadi kanker berarti ini sebelumnya tidak ada screening, karena tidak pernah pasmir. Karena apa? Jadinya dari lesi ini menjadi tahunan, di 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, jadi kalau sudah kayak gini udah telat. Ya, jadi makanya perlunya pasmir IFA pada wanita yang sudah menikah, mungkin bermasker, belum dia sebaiknya dipasmir. Untuk kalau ada ini diobati, di laser, di counter, supaya nggak menjadi kesini. Nggak diobati pun bisa ini. Yang paling sering sembuh dengan sendirinya dari ringan ke sedang. Ringan ke sedang, ya bisa sembuh menjadi sini terus sembuh normal meskipun tidak diobati. Tapi kalau yang moderate dia kebanyakan bisa menjadi ke berat langsung jadi kanker. Jadi kalau ada kayak gini diobati. Kalau ini tidak diobati kadang bisa sembuh dengan sendirinya ya. Jadi yang bisa sembuh dengan sendirinya moderate pasti. Tapi kalau ada severe, nah itu sebaiknya diobati karena bisa menjadi sana ya. Nah ini ya. Tadi ujian, oh yang mana yang bisa sembuh dengan sendiri, yang ini ya. Moderate ya. Nah ini ada dua isi prakanker. Ya, cuma tadi pembagiannya itu ada yang mild, jadi ada sistem pembagian dua, ada Bethesda, ada apa ya? Ini displasia ringan, sedang, berat itu. Terus kemudian ada yang pakai high grade, ya. Ini high grade itu yang displasia sedang berat. Nah ini, jadi displasia ringan itu, ya, itu adalah LG-SIL, ringan saja. Ini bisa sembuh dengan sebelah CIN 1 kalau di pasmir itu CIN 1 atau displasia ringan atau LG-SIL. Ya, kategorinya cuma ringan saja. Ini bisa sembuh dengan sendirinya, bisa diobati, bisa. Kebanyakan tidak usah diobati, diawasi saja. Tiap 6 bulan dipasmir sembuh dengan sendirinya. Ya, itu LG-SIL. Tahunya apa? Dengan apa? Pasmir atau IFA, ya, atau kolposkopi. Ya. Ini derajat ringan. Tapi kalau ini sama ini, itu sudah HG-SIL, hati-hati, harus diobati supaya dia bisa ke sini atau sembuh. Kalau tidak bisa ke sini. HG-SIL yang harus CIN 2 3, Anda boleh cemas, diobati, tidak usah takut karena belum kanker, dia cuma perubahan metaplasi yang beresiko, bukan kanker. CIN ini bukan kanker, dia prakanker yang bisa berubah sewaktu-waktu dalam tahunan, harus diterapi. Jadi kalau ada CIN, HG-SIL bukan kanker, ada yang bingung tuh, itu kanker, jangan, bisa diobati sembuh. Ya, di laser atau dioperasi, dikuliti, dijahit, dibuang, ya. Tapi kalau udah kanker tidak bisa. Dikuliti dia udah kanker, harus diangkat semua rahim, di kemo, kelenjarnya diambil semua kalau udah kanker. Makanya jangan menjadi kanker ya. Gejalanya asimptomatis, kemudian lama, kontak bleeding ya. Biasanya kalau kumpul berdarah keputihan ya. Kalau khasnya itu ya putihan lama ya, kemudian erosi ya. Pemeriksaannya yang jelas kanker dengan spekula, VT, pasmir, IFA ya. Dilihat kemudian dipasmir IFA ya, pakai alat pengkaca pembesar, kolposkopi, tes HPV tes ya, tes belum. Nah ini di pasmir ya, itu ya. IFA itu pakai asam setat, ada putih-putih asid white. Nah ini lesi prakanker. Nah itu diobati di laser atau di operasi diambil ya. Kalau udah kanker beda lagi. Nah untuk pelaksanaan serviks, kalau lesi prakanker ya di counter atau di operasi di ablasi. Kalau untuk kanker ya, kalau stadium kurang dari 2 cuma kemoradiasi, ini kanker serviks ya. Nah itu ya, stadium lanjut, kalau ini terapi utama operasi jelas. Kalau udah kanker, ini kalau kanker ya, stadiumnya ya, ini dioperasi ya. Nah, kemudian ini prognosis ya. Sekarang kita bicara setelah serviks, ini prognosisnya ya, tergantung dari statusnya, kelenjar getah ukuran tumor ini menentukan 5 tahun hidupnya berapa tahun, setelah 5 tahun ya. Ini kanker endometrium. Ya, kanker yang itu hiperplasi, tidak diobati,
hiperplasi terus menerus, atipia, PA-nya, resiko. Makanya kalau atipia diterapi atau diangkat rahim. Kalau enggak bisa menjadi kanker endometrium. Berasal dari hiperplasi endometrium, ya. Nah itu ya. Nah itu juga estrogen kronis, tadi hiperplasia, ya diferensiasi baik, ya itu berkembang, kemudian tidak estrogen terus, jadi diferensiasi jelek atau atipia. Kalau itu baik kasih hormon, tapi kalau atipia diferensiasi jelek, resiko kanker. Nah, jadi atipia, jadi kanker, ya. Atau risikonya kalau kanker endometrium biasanya apa? Obesitas, hati-hati, belum punya anak, diabetes, hipertensi. Makanya kalau hiperplasia ada diabetes, ada hipertensi, ya, obesitas, risiko kanker harus diterapi, ya. Tuh. Analisis prosesornya ini ya. Nih, kalau endometrium, atipik, nah ini yang harus diangkat ya. Kebanyakan pendarahan tidak normal, AUB, pendarahan terus ya, kram, nah, dikuret, penebalan, diagnosnya dikiret atau di USG penebalan lebih 4 mili, oh ternyata hasilnya atipia atau malah ketemunya kanker, nah, udah harus ya makanya dikiret, ya dengan USG vaginal juga kalian ketebalannya lebih dikiret, ketemu ini sampel hiperplasia biasa atau langsung kanker, ketemunya di situ, ya, hanya dikiret, ada penebalan, di biopsi. Ya. Pelaksana yang jelas kalau kanker ini harus angkat rahim, bisa dilanjutkan radioterapi atau sekarang lagi kanker ovarium. Kanker ovarium itu kanker yang tumbuh di ovarium, misalnya gini ya. Nah, karena epitel ovarium bisa menjadi ovarium itu sel-selnya ada yang epitel, sel epitel di luar sini ada yang germinal, ada yang folikel, ada yang stroma. Semua bisa menjadi kanker. Yang paling sering di epitel, ya. Tumor ovarium yang paling sering berasal dari epitel, ya. Ini ya. Nah, kemudian gejalanya nggak ada gejala, hormon ada timbul gejala penekanan membesar. 90-nya tidak ada gejala. Nah, ini tergantung ada epitel, yang paling banyak epitel, ya. Nah ini. Nah, kalau Cina biasanya cuma satu, kalau ganas yang sering kalau ganas ada asites khasnya, ya. Terus kemudian bagian ada yang padat. Jadi kalau di USG ada benjolan perut, di USG tidak ada keluhan, seringkali tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan nyeri, haid biasanya tidak ganas. Nyeri ada ganas. Kalau ini tidak ada keluhan, tidak ada keluhan. Nah, adanya kalau ganas biasanya ada bagian yang padat, ada papil di USG, ada tumbuh bagian padat lah, ada papil bentuknya macam-macam, tidak bulat utuh, itu biasanya ganas. Tapi kalau bulat tipis, itu biasanya Cina, ya. Nah, ini diagnosisnya anamnesa, USG sama tumor marker. Nah, kalau yang bisa diperiksa itu pada ovarium, kalau serviks ya diperiksanya hanya dengan pap smear. Tapi kalau ovarium dengan tumor marker diambil darah. Tumor markernya mulai dari sini untuk epitel CA125 sama dengan endometriosis. Sel tumor ini, sel tumor ada pemeriksaan AFP dan sebagainya ya. Jadi semuanya ada tumor marker. Ya, terus setelah foto USG, CT scan jelas. Ya, USG itu. Nah, ini kalau USG kemungkinan ganas ada septa di USG. Septum ada bagian yang padat. Ya, ada papil, ada kayak gini. Nah, ini mungkin ganas. Mungkin lah ya, banyak ganas. Harus diperiksa lab, periksa darah di mana. Kalau meningkat, ini ganas. Operasinya angkat rahim, masih muda ditawar angkat rahim semuanya. Ya, kalau jinak, nah ini dindingnya tipis, kalau tebal resiko kanker juga. Kalau tipis bulat mungkin jinak. Ya, ada pertumbuhan papil, nah, itu ganas. Ya, nah ini stadiumnya, stadium 2A. Stadiumnya mana? Karena dia di dalam, maka penentuan stadium dengan apa? Surgical staging. Dibedah, dilihat stadiumnya, penyebarannya di daerah mana, melebar mana, itu stagingnya surgical staging. Baru kita ini mau di kemo berapa lama, ini mau di radiasi, ya itu surgical staging. Kalau clinical staging, vulva, vagina, cervix, ya, nah itu ya. Penataannya bedah jelas, menentukan stadium, ya, sama perluasannya diangkat sebesar mungkin, sebisa mungkin semuanya, baru nanti dilanjut kemo atau radiasi, ya. Bedah, namanya surgical staging. Kalau ovarium, nah ini ya. Nanti ketika dioperasi ketemu nih ya pada masa menopause. Nah ini sebenarnya diagnosis ini dugaan saja ini kanker apa enggak dilihat dari sini. Kalau premenopause, kalau ketemu ini, ya dicek ini mungkin ganas, padat, istik, nah ini semua ini, ya.
Nah, kalau terakhir penyakit kanker yang disebabkan karena hamilan. Orang hamil bisa jadi kanker. Namanya penyakit turboblas. Hamil tapi plasentanya berubah menjadi kanker dan jadi bayi. Namanya penyakit turboblas gestasional. Kelaminnya biasanya dari mola itu koriokasional. Jadi ini klasifikasi penyakit kanker karena kehamilan. Bisa mulai dari dosa menjadi kanker, bisa jadi mulai invasi, bisa koriokasionoma. Nah ini klasifikasi figur. Tapi intinya kehamilan yang berubah menjadi kanker namanya penyakit turboblas. Karena sel-sel turboblasnya tidak menjadi plasenta, tidak menjadi jahi, tapi berubah menjadi ganas. Ya, koriokasinoma berasal dari mola. Abortus bisa menjadi kanker. Pernah abortus keguguran dikeret karena sel-selnya hidup berkembang menjadi kanker. 25% bisa dari koriokasinoma. Dari mola, kebanyakan banyak dari mola. Mola itu hamil anggur, ya, hamil anggur, dikiret, ternyata tidak bersih atau dia bukan tidak bersih tapi kemudian berubah jadi koriokasinoma. Kebanyakan dari mola kalau kanker, ya. Hamilan normal bisa, pernah ada hamil terus moro-moro ada tumor di vulva, di PA ternyata koriokarsinoma. Ternyata perkas hamil dulu berubah kanker. Bisa, semuanya bisa. Ya, hamilan normal pernah melahirkan punya anak, loh kok moro-moro kanker? Tidak pernah hamil sudah lama. Kalau mulai dia sudah pernah hamil, barusan mola dikiret, ya toh. Abortus barusan. Tapi kalau tidak pernah keguguran, tidak pernah moro-moro ada tumor di dalam rahim, ternyata di PA kehamilan berarti karena kehamilan dulu berubah menjadi kanker. Sisa-sisanya, ya, juaran sekali. Ektopik bisa menjadi kanker, tidak tertangani dengan baik, resopsi, ya. Jadi mulai identitosa itu koriokasinoma kanker yang berasal dari jaringan kehamilan. Bisa dari mola, bisa dari abortus, ya. Kalau apa? Khasnya apa? HCG meningkat. Tidak ada apa-apa, sudah keguguran bisa, sudah lahir atau sudah dibersihkan kiret planotesnya, HCG-nya meningkat. Jangan-jangan koriokarsinoma. Khasnya di situ. Perdarahan habis, perdarahan, terus kemudian ada pembesaran lunaan, kemudian ada planotes positif, HCG-nya meningkat, maka kemungkinan keganasan karena kehamilan, ya. Belum menetap lebih dari 3 minggu dicek, biasanya menurun kadarnya, kadar hormon kehamilan. Kok meningkat, tambah tinggi, HCG. Setelah dikuret mola, ini ya tidak kembali normal 6 bulan masih positif, jangan-jangan koriokarsinoma. Ya, keguguran dikiret, kok planotenya masih positif sampai ke 26 minggu. Ya, 6 bulan koriokarsinoma kanker itu bisa. Makanya setelah yang terbanyak menjadi kanker kalau sudah mulai. Kalau ada pasien hamil anggur, hati-hati. Itu harus diobati, jangan sampai jadi kanker. Karena 50% jadi kanker. Diperiksa kadar HCG-nya secara sehat. Dia harus normal, kemudian dievaluasi. Tidak boleh hamil selama 1 tahun supaya kalau hamil hormonnya tidak merasa sel-sel turboblas itu menjadi kanker. Jadi dievaluasi, dia harus 6 bulan sudah negatif, kadarnya normal. Jadi keguguran hati-hati, terutama kalau diagnosanya mola, harus pastikan dia tidak boleh hamil, harus KB, tidak boleh hamil selama 1 tahun. Ya, oke? Saya rasa itu penyakit-penyakit dalam reproduksi. Barangkali nanti kita akan slide-nya ya. Kalau kurang slide-nya sendiri, barangkali ada pertanyaan, pas ini. Sudah sampai ya. Maka pas. Kalau ada pertanyaan, ada cukup sekian, nanti saya beri bila ya. Saya bisa menempatkan. Jumat.